yang akan diberikan oleh BSI Batam. Kenapa BSI Batam? Jujur kita tidak punya anggaran khusus untuk ini, makanya kami memohon support dari BSI Batam sebagai mitra kerja kita, karena biasanya kalau bank dari pegawai bank itu punya standar kan dalam pelayanan dan selalu diberikan refill ilmu dalam memberikan pelayanan kepada nasabah. Nah, kalau kita masuk ke bank, pasti selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, ada yang bisa kami bantu. Nah itu deh Kak, kami contoh di sini. Yang berat, menerapkannya sangat berat karena setiap satu yang datang kita harus gitu, selamat pagi Pak, ada yang bisa saya bantu. Ada 100 tamu lumayan juga kan, telu juga lidah, bibir senyum aja kan. Walaupun nak marah harus nahan senyum. Tapi kemarin kami sudah belajar. Kemarin kita baru kedatangan tamu 326 Kasubag TU se-Indonesia. Walaupun kesal, tapi senyum juga kami enggak. Iya Pak, ada yang bisa kami bantu Pak. Walaupun dalam hati dia sudah ngumpul juga rasa dongkol karena berbeda-beda karakter dari se-Indonesia yang harus dihadapi. Yang orang Jawa datang enak, inggih Bu katanya kan. Nah kena yang orang Sumsel berantem sama saya karena dia udah bentak-bentak, saya akhirnya udah gak sabar juga kan, keluar juga darah Sumateranya itu. Akhirnya dia bilang gini sama saya, Bu, saya bukan marah-marah katanya, tapi orang Sumsel memang begini logatnya katanya. Oh, ya Pak, gak apa-apa gitu. Jadi itu yang kami minta bimbingan serta ilmu ya dari BSI. Nah, supaya kita tidak memperpanjang, kebetulan Pak Kepala juga sedang ada kegiatan di luar. Waktu dan tempat saya persilakan langsung kepada BSI. Kepada siapa dulu? Kepada Mbak Iit. Langsung Mas Isan. Siapa nih? Oke, kepada Mbak Iit disilakan. Servis ultimate yang insya Allah akan dibawakan oleh pakar kami Bapak Ihsanul Ihsan sebagai Area Operation Service Manager BSI Area Batam. Kepala TU Kemenak Kota Batam, Ibu Nanda, Pak Ihsan dan teman-teman BSI serta Bapak Ibu sekalian. Kegiatan pekerjaan pelayanan di mana kita melayani nasabah-nasabah kita. Yang pertama kali beliau datang kemari pasti punya urusan dengan kita. Beliau datang kemari pasti ingin sesuatu solusi dari kita. Sama kami di dunia perbankan seperti itu juga. Nah, ada hal-hal yang harus kita terapkan sehingga orang yang datang kemari, para masyarakat, kalau di Kemenak kan melayani masyarakat ya, masyarakat datang kemari dengan membawa suatu unek-unek dari rumahnya, datang ke Kemenak, mendapat jawaban dan beliau keluar itu dengan senyuman. Beliau keluar itu dengan membawa jawaban. Oh, permasalahan saya jawabannya seperti ini. Oh, saya sebenarnya tidak harus ke sini tapi harus ke sini. Minimal customer kita, minimal orang yang datang ke kita membutuhkan ilmu dari kita, membutuhkan solusi dari kita, mendapat jawaban itu. Nah, kalau misalnya di kami itu tidak hanya sampai nasabah itu merasa puas, tapi nasabah memiliki experience yang sampai dia keluar itu menjawab dengan wow, BSI seperti ini. Nah, kepuasan itu yang harus didapat. Nah, pastinya walaupun kita berbeda zona kegiatan pelayanan, tapi pada intinya sama. Ada senyum, sapa, salam, itu pasti di setiap yang dunia pelayanan pasti seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ihsan nanti dapat memberikan insight kepada Bapak Ibu untuk kemajuan Kemenak Kota Batam dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajmain amma ba'du. Bekerja tanpa layanan bagaikan mengedipkan mata dalam kegelapan. Kita tahu apa yang kita lakukan, tapi tak seorang pun bisa merasakan. Yang saya hormati
Ibu Mahdalena ya Bu Kasubag Kemenak Kota Batam, dan juga Bapak Ibu seluruh jajaran keluarga besar Kemenak Kota Batam yang saya hormati. Kami dari Bank Syariah Mandiri, dari Bank Syariah Indonesia, Bapak Ibu mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah mengundang kami ke sini. Insya Allah 1 jam ke depan kami di sini bukan untuk menggurui, karena saya yakin di sini juga banyak yang sudah ahli dalam servis atau layanan. Intinya kami di sini akan berbagi bagaimana standar dan kualitas layanan yang kami bangun dan kami jalankan selama ini di Bank Syariah Indonesia. Nah, Bapak Ibu, saya izin jalan ya Bu. Bapak Ibu, saya mau sedikit pantun boleh ya Bu ya, dibantu cakepnya. Ke Batam bermain layangan sambil minum kopi. Tak kenal makanya tak sayang, izinkan saya memperkenalkan diri. Oke, Bapak Ibu, nama saya Iqbal Iksan. Bapak Ibu boleh manggil saya Iksan. Saya sebagai Area Operation dan Service Manager area Batam. Saya sebenarnya di Batam baru pindahan juga Bapak Ibu, baru 1 bulan di Batam. Sebelumnya saya di Pekanbaru. Alhamdulillah kultur yang tidak jauh berbeda dengan Pekanbaru. Batam kotanya nyaman. Alhamdulillah kondusif Bapak Ibu, tidak jauh berbeda dengan Pekanbaru. Jadi insya Allah Bapak Ibu 1 jam ke depan saya akan memberikan materi servis yang mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah dan menambah kasana keilmuan kita terkait layanan atau servis. Oke. Bapak Ibu, sebelum training kita mulai, kita samakan dulu frekuensi kita. Jadi kalau seandainya nanti saya bilang sepakat Bapak Ibu jawabnya setuju. Kalau saya bilang setuju, nanti Bapak Ibu jawabnya sepakat. Sepakat Bapak Ibu? Setuju. Setuju Bapak Ibu? Sepakat. Oke, siap. Sepakat dan setuju ya Bapak Ibu? Sepakat. Nah, Bapak Ibu semua, servis adalah sebuah proses mentransfer kebahagiaan kita pada orang lain. Servis adalah proses mentransfer kebahagiaan kita pada orang lain. Nah, sekarang saya mohonkan Bapak Ibu semua berikan senyum terbaik ke rekan-rekan di sebelahnya. Dalam hitungan ketiga, silakan Bapak Ibu. 1, 2, 3. Silakan Bapak Ibu. Udah senyumnya jangan. Oke. Bukan ketawa ya Bapak Ibu, tapi senyum. Senyum terbaik. Nggak bisa ya. Oke, silakan Bapak Ibu diberikan senyum terbaiknya ke orang di rekanan di sebelah kita. Rekan-rekan yang di sebelah kiri dan kanan kita. Sebelum kita mulai. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, Panas ya? Panas ya? Bapak Ibu, berikut ada satu video yang akan saya putar. Nanti saya mohonkan mungkin satu orang di antara Bapak Ibu semua memberikan tanggapan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon sama-sama kita simak bersama. Oke. Mantul. Sudah 1 tahun saya bekerja di keluarga ini. Drivernya Iksan namanya. Jadi ini pengalaman pribadi saya sebagai driver. Kita melihat bahwa tidak semua orang bisa dipercaya, tapi berkat seorang supir, satu keluarga percaya. Jadi semua unek-unek permasalahan mereka salurkan kepada Pak Iksan. Tapi dengan bijaksananya Pak Iksan itu berbuat menyatukan apa yang menjadi permintaan 3 orang tersebut. Dengan inisiatif sendiri, dia ingin mengubah kehidupan satu keluarga ini untuk menjadi lebih baik. Jadi dari keinginan, keikhlasan dia ingin mengubah atau menghadirkan senyum di keluarga itu tercipta. Padahal dia sendiri yang berinisiatif di mawar, menyediakan sarapan, kemudian menyediakan bunga. Itulah dia fungsi Pak Supir, tempat unek-uneknya keluarga besarnya.
Dan ternyata iya, semua karena satu, mereka percaya kepada dia. Tidak semua orang bisa mempercayai orang untuk mengungkapkan perasaannya, tapi supir ini bisa menjadi orang terpercaya di satu keluarga ini. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Esther. Pak Subur ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya adalah apapun profesi kita, bagaimanapun keadaan kita, maka berikanlah yang terbaik. Karena sesuatu yang baik akan mendatangkan sebuah kebaikan. Jadilah orang yang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Sesungguhnya kita pun akan mendapatkan manfaat dari perbuatan kita. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Subur. Bapak Ibu yang lain masih ada? Boleh Pak, siap Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Samsudin ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, saya punya kesimpulan dari video tersebut. Ini sepertinya kan mengajari kita yang usia sudah hampir 50 ini sedang dalam galau. Jadi menceritakan mungkin dibangkitkan kembali semangat masa-masa muda dulu sepertinya. Memang saya ini kita sedang dalam keadaan galau ya Pak. Iya, sedang galau, suasana hari ini sedang galau. Ya galau. Galau umpamanya setiap penghujung bulan galau. Hari ini pun dalam sana galau. Jadi sedang pada saat disajikan nonton film menjadi semangat. Ya artinya memberikan pencerahan kembali kita sebagai orang yang sudah ya menjelang senja Pak ya. Jadi Bapak Isa juga pintar memberikan semacam penyegaran kepada orang sedang galau. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Samsudin. Baik Bapak Ibu, tadi Bu Esther bilang intinya kita harus punya inisiatif ya Bu ya. Kita harus punya inisiatif dan juga tadi Pak Subur kita tebarkanlah kebaikan sebanyak mungkin ya Pak ya. Karena pada intinya nanti akan kembali ke kita ya Pak. Intinya kita harus peduli, kita harus punya inisiatif. Dan Pak Samsudin bilang ya berpandai-pandai lah ya Pak ya. Jadi mungkin jadi pengingat juga bagi teman-teman bapak-bapak yang bekerja sebagai driver gitu. Jadi mungkin ya jadilah penerima informasi yang baik gitu. Karena semua driver pasti menampung istilah apa saja. Karena kalau di atas mobil Bapak Ibu pasti semua cerita apa aja itu pasti tumpah. Jadi jadikanlah orang yang amanah, jadikan informasi-informasi yang kita dapat itu sebagai bahan perbaikan kita ke depannya. Oke Bapak Ibu, orang tidak peduli seberapa banyak kita tahu, sampai mereka tahu seberapa besar kepedulian kita. Itu disampaikan oleh salah satu ahli Bapak Ibu. Jadi inti dari servis itu adalah peduli yang bisa menciptakan nanti sebuah sikap empati. Nah Bapak Ibu, kita mulai ke pokok pembahasan. Yang pertama terkait level service yang ada saat ini. Ini kita kutip dari buku Ron Kaufman di Up Your Service, seorang pakar servis dunia. Di mana servis itu Bapak Ibu mulai dari level terbawah itu ada criminal level, servis di mana layanannya sangat buruk, nasabah ramah dan tidak peduli. Dan yang level yang kedua adalah basic level, di mana stakeholder tidak komplain tapi mereka tidak merekomendasikan kita lagi. Yang mungkin ini sangat sensitif buat kita di bank Bapak Ibu. Kita kan lebih pemasarannya kan salah satunya dari mulut ke mulut ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai pelayanan kita menimbulkan komplain, tidak menimbulkan komplain, tapi kita tidak mendapatkan rekomendasi dari para pelanggan kita. Selanjutnya ada expected level. Ini layanan yang sangat standar, tapi stakeholder kembali kalau tidak ada pilihan lain. Nah ini di sini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai customer, masyarakat atau stakeholder memilih kita karena tidak ada pilihan lain. Nggak tahu mau kemana lagi selain ke Kemenak gitu Bapak Ibu. Jadi di sini kita harus hati-hati. Kita wajib memperhatikan kualitas layanan kita. Kualitas layanan seperti apa yang kita deliver kepada masyarakat.
Dan selanjutnya Bapak Ibu ada di level ini sebenarnya sudah memenuhi ekspektasi nasabah. Layanan yang dimana ultimate service Bapak Ibu setidaknya ada 4 poin yang harus kita bangun sehingga ultimate service itu bisa tercipta, bisa berjalan di satu perusahaan. Yang pertama dari aspek people Bapak Ibu, kita perlu perbaikan dulu di aspek people, di mana kurang lebih itu mencakup terkait penampilan kita, attitude kita, gaya komunikasi kita, dan juga kemampuan kita menciptakan sebuah kesan dari nasabah atau customer. Selanjutnya yang perlu kita perbaiki Bapak Ibu, yang perlu kita bangun dari sisi service proses, di mana proses yang terjadi di suatu layanan kita harus cepat, user friendly, aplikasi yang gampang digunakan, yang familiar oleh nasabah atau customer, dan juga memiliki akurasi dan keamanan yang bagus. Dan selanjutnya ada dari sisi fisikal Bapak Ibu, ini mungkin tangible kita ya, kantor kita, meja kerja kita, lingkungan di sekitar kita, di mana fisikal itu kita harus bersih, rapi, nyaman, dan modern. Dan selanjutnya Bapak Ibu terakhir ada business contribution, kira-kira kurang lebih ada customer relationship management, customer retention, service after sales, dan social media engagement. Penyedia layanan atau pejabat struktural, masyarakat nggak tahu Bapak Ibu siapa kita di sini. Yang masyarakat tahu adalah kita adalah wajah kemenang Kota Batam, yang mereka punya hak untuk mendapatkan layanan prima dari Bapak Ibu semua. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Sepakat Bapak Ibu? Setuju. Oke, setuju dan sepakat Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, di mana ada layanan pasti terdapat komplain. Nah, kenapa sih kira-kira Bapak Ibu komplain harus segera kita tangani, segera kita selesaikan? Kira-kira saya berikan hitungannya Bapak Ibu, menurut survei The White House Office of Consumer Affairs dari Washington DC, pelanggan yang kecewa terhadap pelayanan akan menyampaikan kekecewaannya kepada 16 orang. Bahkan 13% pelanggan yang kecewa akan menceritakan kepada lebih dari 20 orang. Nah, ini impactnya Bapak Ibu. Ini baru dari satu komplain. Nah, apalagi sekarang zaman Bapak Ibu, sekarang zamannya sosial media, kita nggak punya kontrol lagi, semuanya bisa terjadi begitu cepat, semua bisa menyebar begitu cepat. Jadi satu komplain itu dapat menjangkau seluruh dunia, jadi nggak ada batasnya Bapak Ibu. Jadi kita harus hati-hati, dan kalau kita hitung secara aritmetika, 3 keluhan akan menjangkau lebih dari 1.000 orang. Kenapa? Ini Bapak Ibu, impact dari sosial media. Mungkin semua Bapak Ibu punya sosial media. Kalau nggak ada Instagram, minimal Facebook pasti punya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semuanya bisa menyebar di sana. Jadi 3 keluhan akan menjangkau lebih dari 1.000 orang. Einstein pernah berkata, jika saya memiliki 1 jam untuk menyelesaikan masalah, saya akan menghabiskan 55 menitnya untuk memikirkan masalahnya dan 5 menit untuk memberikan solusinya. Intinya Bapak Ibu, setiap komplain, setiap kendala itu intinya adalah bagaimana kita memiliki kemampuan identifikasi. Barulah nanti kita menghadirkan sebuah solusi. Nah, seolah-olah kita juga merasakan, seolah-olah kita juga pernah mengalami kendala apa yang dirasakan oleh nasabah. Dan juga kita harus mampu menenangkan customer kita, masyarakat yang kita layani, dan juga intinya disampaikan Einstein tadi, kita wajib identifikasi, barulah nanti kita bisa hadirkan sebuah solusi. Dan yang terakhir adalah tunjukkan kepedulian kita. Nah Bapak Ibu, setelah ini ada video, boleh nanti 1 atau 2 orang dari Bapak Ibu semua, boleh nanti memberikan tanggapannya, kira-kira dari video yang saya putar nanti, titik detiknya di mana. Nah, jadi di posisi di mana pemeran video melakukan mendengarkan, memberikan empati, memberikan menenangkan customernya, mengidentifikasi dan memberikan kepeduliannya. Boleh Bapak Ibu ya, kita simak sama-sama. Cepat ya Pak ya. Kita paham masalahnya. Iya Pak. Tidak simpel antara yang mempunyai masalah dengan yang tidak masalah. Iya Pak, iya Pak. Nah, jadi akhirnya kita membuat masalah, jadi bermasalah. Iya Pak, siap Pak. Tidak mulai begini.
Siapa Samsudin Solo jadi perhatian kita ya Pak? Ya Pak, siapa? Mohon maaf Pak. Bapak dulu, dengan Bapak siapa? Bapak Badarudin. Silakan Pak. Oh, ini pakar anu Pak. Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan detik yang dimaksud, yang pertama sewaktu yang perempuan itu menggelengin kepala sebelah kanan. Tapi untuk mendengarkan Pak, untuk mendengarkan gelengan sebelah kanan untuk mendengar kita, asik sudah didengarkan ya, sampai tergeleng kepala sebelah kanan. Itu yang pertama, itu yang dengarkan. Kemudian waktu dia dia memahami perasaan daripada si kecewa. Itu sudah masuk kepada memahami itu. Kemudian mulai menenangkan orang yang kecewa tadi, sekaligus memberikan iring iringan dan solusinya. Maka demikian. Salam Aplaus Bapak Ibu untuk Bapak Badarudin. Oke, Bapak Ibu yang lain? Boleh Pak, Bapak Ridwan ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lihat daripada video tadi, itu nampak jelas kekecewaan seorang pembeli, seorang bapak yang mengajar anaknya. Sudah dibuat sebuah toko, ya, yang main itu sudah sampai di rumah rusak, jadi dia nggak terima. Dia datang kembali ke toko itu komplain, ini kok bisa begini ya. Jadi oleh penjual toko tadi, dia katakan begini, oh ya, didengarkannya, dalam detik itu didengarkannya keluhan daripada nasabahnya, dan setelah itu dia beri solusi. Bapak jangan khawatir, karena cabang kami pun ada yang seperti yang Bapak mau begitu. Nanti insya Allah saya telepon anak buah saya, dan saya akan antar ke rumah Bapak. Jadi begitu terkejut yang pembeli tadi, oh begitu. Akhirnya dia mengucapkan terima kasih karena yang punya toko tadi melayani dengan sebaik-baiknya. Jadi akhirnya terompaklah rasa kemarahan tadi dengan kebahagiaan. Itu saja. Assalamualaikum. Oke, aplaus untuk Pak Ridwan Bapak Ibu. Oke, baik ya Pak, lengkap ya Pak ya. Berarti yang pertama tadi pemilik toko mendengarkan dengan baik tanpa instruksi. Yang kedua dia sampaikan, dia memahami apa yang dirasakan. Jadi itu adalah empatinya Bapak Ibu. Yang kedua mereka menenangkan customer. Bapak jangan khawatir, memang di cabang ini barangnya lagi kosong, tapi insya Allah kami akan carikan ke cabang yang lain. Nah itu adalah menenangkannya Bapak Ibu. Terus nasabah juga pemilik toko juga memberikan jaminan bahwa barang itu akan diantarkan sore dan hari yang sama Bapak Ibu. Jadi diberikan sebuah garansi, diberikan sebuah jaminan anak Bapak insya Allah akan tetap mendapatkan mainannya hari ini. Dan juga identifikasi, berikan solusi tadi yang disampaikan ya Pak ya, solusinya berarti mencarikan ke cabang yang lain ya Pak. Kepeduliannya adalah karena pemilik toko peduli, saking urgentnya gitu kan, pasti anaknya nggak jadi sama anaknya mau beli hadiah gitu kan. Jadi pemilik toko saking pedulinya dia menjamin bahwa barangnya akan diantar di hari yang sama. Baik Bapak Ibu. Jadi intinya pelayanan itu kuncinya empati Bapak Ibu ya, bagaimana kita peduli dan menghadirkan solusi yang cepat bagi customer kita. Itu berubah. Ternyata 3S pun tidak cukup Bapak Ibu. Jadi kita melayani tidak cukup dengan senyum, sapa dan salam. Jadi Winston Churchill mengatakan attitude adalah sebuah hal kecil yang bisa memberikan perubahan yang besar. Jadi dalam melayani Bapak Ibu sekarang di-upgrade lagi menjadi 7S, di mana selain senyum, sapa dan salam, kita juga wajib bersemangat dalam melayani. Kita harus agile, kita harus semangat dan melayani customer kita. Kita juga harus melayani dengan sopan, harus punya etika dalam melayani, dan juga kita harus santun, dan yang terpenting muaranya adalah bagaimana kita memberikan solusi kepada customer kita. Karena pelayanan itu adalah sebenarnya muaranya ada di solusi. Orang pengen dilayani karena pengen mendapatkan solusi ya Bapak Ibu ya. Sepakat Bapak Ibu? Setuju? Sepakat? Oke. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, inilah 3 pokok yang lebih mendalam yang akan kita bahas pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama terkait servis, tidak hanya masalah sebuah pekerjaan, dan juga bagaimana kita membentuk sebuah standar layanan dan communication skill. Nah, kita masuk yang pertama Bapak Ibu, layanan
bukan hanya terkait sebuah pekerjaan. Oke, ada video yang ingin saya putar Bapak Ibu. Video ini menggambarkan bagaimana seseorang melayani bukan karena beralasan itu adalah rutinitas saya sebagai pekerja di sebuah perusahaan, tapi mereka juga melayani dengan hati, menghadirkan sebuah kesan yang luar biasa dari seorang pelanggan. Kita simak sama-sama Bapak Ibu. Pelanggannya, benar masalahnya belum selesai ya Pak? Ya, boleh Bapak Ibu ada yang memberikan pandangannya? Ya, thank you ya Pak. Walaupun nggak selesai ya Pak. Iya. Oke. Nah itulah Bapak Ibu sebuah ultimate service. Bagaimana kita memberikan nilai yang beda kepada pelanggan kita. Yang tadi di video sebenarnya nggak ada penyelesaian gitu. Ya barangnya kerusakannya masih kayak tadi gitu Bapak Ibu. Jadi belum ada perubahan. Tapi karena ada sebuah nilai, kita masih mendapatkan rasa terima kasih dari pelanggan-pelanggan kita. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Konsep dasar dari service Bapak Ibu, yang pertama ada 3M ya, basic service concept, di mana kita harus membantu dan menolong, memenuhi kebutuhan pengguna layanan, melampaui harapan pengguna layanan. Dan juga dari hadis riwayat Muslim, barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan akhirat. Benar itu. Oke, dan juga dari seorang ahli Alan Boyd McGinnis ya Bu ya, Bapak Ibu, tidak ada pekerjaan yang lebih mulia di dunia selain melayani orang lain. Oke. Bapak Ibu, kita sepakat Bapak Ibu, sepakat? Setuju? Bahwa servis adalah tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu. Jadi siapapun, apapun profesi kita di sini, apapun jabatan kita di sini, servis adalah tanggung jawab kita semua. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Sepakat? Niatnya tulus dari hati. Dan berikutnya yang sebenarnya terjadi adalah hati kita tidak hadir sepenuhnya, dan itulah yang menyebabkan senyum, tatapan, sapaan menjadi sekedar menjalankan SOP dan tidak hangat bagi pengunjung. Bisa saja hati kita sedang dirundung sedih atau pikiran kita masih tertuju pada kejadian di luar kantor atau hal lainnya yang manusiawi. Tanpa kehadiran energi dari hati, SOP yang telah dibuat menjadi kurang berarti. Jadi, Bapak Ibu, mari kita temukan chargernya kita, berikan energi positif untuk jiwa dan hati kita semua. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita lanjut yang kedua, Bapak Ibu, standarisasi layanan. Nah, kira-kira begini, Bapak Ibu, karena mempertahankan standarisasi layanan, karena di layanan itu harus ada senyum, sampai-sampai sebuah perusahaan membuat maskernya harus seperti ini, karena standar layanannya dia harus senyum gitu Bapak Ibu. Esensi masker itu kan menghalang virus ya Bapak Ibu ya, jadi virusnya terhalangi, standar layanannya itu tetap jalan. Nah inilah standarisasi layanan Bapak Ibu, kira-kira gambarannya. Ultimate ini maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya maksud ini ultimate service ya Bapak Ibu. Ultimate service setidaknya ada dua yang harus kita bangun. Yang pertama dari aspek people yang mencakup sikap, skill dan penampilan petugas. Yang kedua adalah tangible Bapak Ibu, fasilitas yang memadai di kantor kita, perangkat-perangkat yang semuanya berfungsi di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja. Oke, untuk people Bapak Ibu setidaknya ada 3 yang perlu kita bangun. Yang pertama dari segi sikap dan melayani, kita wajib tersenyum, kita wajib melakukan kontak mata dengan pelanggan, postur tubuh kita juga harus bagus, cara berjalan juga harus profesional, dan juga cara mengatukkan tangan di dada kita secara bersalam dan menyerahkan sesuatu kepada pelanggan kita. Dan selamatannya, jadi kalau dalam penelitian orang-orang servis untuk bisnis guys itu Bapak Ibu bisa memandang di jidat segitiga jidatnya, dan juga untuk sosial guys itu segitiga di hidungnya. Jadi wajib menjaga kontak mata dengan pelanggan-pelanggan kita, dan juga postur berdiri kita wajib postur berdiri, cara berjalan, cara duduk kita gimana, cara postur tangan kita, semuanya itu betul-betul diatur Bapak Ibu untuk membentuk sebuah standar layanan. Dan juga sikap berdiri profesionalnya seorang laki-laki. Dan juga untuk ibu-ibu semua, kalau kita di bank bilangnya jam 12:05 Bapak Ibu, 12:05. Gimana Pak? Nah, jadi nanti silakan diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Oke, ini cara duduk juga.
Dari cara duduk pun diatur dalam layanan, dan juga sikap duduk untuk bapak-bapak juga diatur, dan juga cara berjalan. Dan berjalan kita juga harus sadar akan lingkungan. Intinya kita wajib tegur sapa orang yang ada di sekitar kita di saat kita berjalan. Oke. Nah, ini postur tangan Bapak Ibu. Kalau kita di perbankan, kita wajib memberikan sesuatu itu 2 tangan nih Bapak Ibu. 2 tangan, dan juga harus kita mengarahkan dengan tangan terbuka. Semuanya diatur sedetail itu. Oke. Yang berikutnya communication skill Bapak Ibu. Nah, boleh Bapak Ibu nanti diberikan pendapatnya ya. Kira-kira apa sih yang disampaikan Pak Polisi gitu kan? Enggak jalan. Keteledoran dan tidak kepatuhan dalam menggunakan aturan berseragam bisa mencoret citra perusahaan tempat kita bekerja. Oke, dan juga busana profesional, prinsip utamanya kita pakaian kita juga harus bersih, rapi, harus terawat, ukurannya juga harus tepat, nggak boleh kekecilan, nggak boleh kebesaran, yang penting proporsional dengan ukuran tubuh kita, dan juga harus formal, rapi, sopan, dan serasi. Oke, dan juga Bapak Ibu, ini mungkin sedikit sharing Bapak Ibu, kondisi meja kerja yang kita tuntut di perbankan, mejanya harus rapi. Hanya barang-barang tertentu yang dibolehkan ada di meja, jadi nggak ada barang-barang lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Dan juga di laci juga kita tata dengan baik, di counter teller juga harus rapi, dan juga dalam setiap harinya selain kita dengan customer kita, masyarakat kita layani, kita juga harus menjaga layanan kita sesama pegawai. Jadi intinya kita harus punya budaya menyapa. Di antara sesama pegawai kita juga harus punya budaya menyapa. Kita juga harus ciptakan interaksi yang berkesan dan memahami esensi layanan yang berjalan di perusahaan kita bekerja. Nah, terakhir Bapak Ibu, materinya sudah selesai. Call to action dari saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Agil. Teruslah berbuat baik, yakinlah setiap perbuatan yang akan kembali pada diri kita sendiri, maka fokuslah untuk berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, dan berhati baik. Pasti yang disampaikan sama Pak Subur tadi ya Pak ya, semuanya akan kembali ke diri kita sendiri. Baik.